Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 40. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah beristirahat total selama 2 hari di dalam suku Martin Langit, Lindong pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Dan saat ini, masalah di dalam suku Martin Langit telah benar-benar diselesaikan. Semuanya telah menjadi teratur ketika pimpinan suku Martin Langit meninggalkan diri dari pengasingannya. Selanjutnya, semua yang dilakukan oleh Hao Jiuyu, para tetua yang ada di pihaknya, kali ini merasa sangat cemas karena mereka takut dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu, ketika saatnya nanti tiba untuk pemilihan penerus pimpinan suku yang baru, maka mereka semuanya akan segera memihak pada Xiao Diao dalam upaya memperbaiki kesalahan mereka selama ini. Oleh karena itu, Xiao Diao akan dengan mudah menjadi penerus pimpinan suku Martin Langit berikutnya. Hal-hal seperti ini adalah urusan internal suku Martin Langit. Oleh karena itu, Lindong tidak ikut campur di dalam masalah internal ini. Bahkan Lindong telah bersiap untuk berpamitan pada pimpinan suku Martin Langit bahwa dirinya akan segera meninggalkan tempat ini. Namun sebelum Lindong bisa pergi, Xiao Diao pun memutuskan untuk mengikuti dirinya. Karena menurut Xiao Diao, sejak ayahnya berada di tempat ini, maka dia tidak perlu khawatir tentang suku Martin Langit. Dikarenakan sang ayah masih menjadi pemimpin yang asli, maka Xiao Diao tidak perlu repot-repot untuk mengurus suku ini. Dan lebih baik dia mengikuti Lindong kembali ke wilayah perang binatang. Setelah beberapa pertimbangan, Lindong pun tidak menolak karena Xiao Diao memang bersikeras untuk mengikuti dirinya. Bagaimanapun juga, dalam waktu yang cukup dekat ini, Istana Dewa Pelahap akan segera muncul. Dan hal itu mungkin akan menyebabkan keributan yang besar. Dengan adanya Xiao Diao di sisi dari Lindong, maka barisan Lindong kali ini akan sedikit lebih megah. Setelah 3 hari melakukan perjalanan kembali ke wilayah perang binatang, akhirnya Lindong dan juga Xiao Diao sekarang telah tiba di Gunung Petir Dalam. Ketika baru saja sampai di langit dari Gunung Petir Dalam itu, tatapan mata Lindong dan juga Xiao Diao dikejutkan dengan aktifnya vitalitas di dalam pegunungan Petir Dalam. Di tengah-tengah pegunungan itu sendiri berdiri aula dan juga istana yang megah. Sementara itu, ada sebuah penghalang cahaya yang melindungi seluruh pegunungan ini. Meskipun formasi ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan formasi penjaga suku Martin Langit, namun hal itu lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Selain itu, ada sekelompok pasukan dengan baju sirah baja sedang berpatroli di langit. Sementara di alun-alun yang ada di bawah sana, telah banyak orang yang melakukan pelatihan, dan raungan-raungan mereka mengandung aura pembunuh yang sangat kuat. Sampai-sampai hal itu menggetarkan udara. Ketika Xiao Diao melihat pemandangan ini, dia tanpa sadar mengatakan, "Cukup mengesankan." Dan sebuah keterkejutan benar-benar muncul dalam tatapan mata Xiao Diao itu. Sebelumnya dia telah datang ke Gunung Petir Dalam, namun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan situasi saat ini. Perbedaannya benar-benar seperti siang dan malam. Sementara Lindong yang mendengar ucapan dari Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan setelah energi mental milik Lindong memasuki level Grandmaster Simbol, dia tidak lagi harus secara khusus memindai area ini. Namun Lindong bisa dengan segera mendeteksi banyak aura kuat yang berada di dalam pegunungan. Dan yang membuat Lindong cukup tercengang adalah karena dia tahu saat ini di dalam Gunung Petir Dalam ada 5 orang yang benar-benar mencapai tahap samsara. Lindong sedikit mengangkat alisnya lalu mengatakan, ada 2 orang ahli samsara tambahan yang tidak diketahui di tempat ini. Karena menurut ingatan dari Lindong, seluruh istana 4 titan yang dia dirikan hanya memiliki 3 orang di tahap samsara, yaitu Komandan Naga Langit, Komandan Elang Hantu, dan Komandan Kera Emas. Meskipun Xiaoyan bisa bertarung dengan tahap samsara, namun sebenarnya dia belum mencapai tahap itu. Lalu sebenarnya 2 orang di tahap samsara ini berasal dari mana? Sebuah keingintahuan benar-benar mengusik hati Lindong yang membuatnya berkata dalam hati, jangan bilang bahwa sebenarnya
ada seseorang di tahap samsara yang benar-benar datang untuk meminta bergabung dengan Istana Empat Titan. Jika sampai hal ini benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Setelah memikirkan hal ini sejenak, Lindong pun segera tersenyum pada Xiao Diao. Segera setelah itu dia mengatakan, "Ayo, kita harus segera masuk ke dalam sana." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun memimpin Xiao Diao bergegas menuju Istana Empat Titan. Sepanjang perjalanan, pergerakan mereka terdeteksi oleh tim patroli dan kemudian lusinan aura yang cukup kuat kali ini telah mengelilingi Lindong dan juga Xiao Diao. Namun, begitu tim patroli ini melihat bahwa dua orang yang masuk itu adalah Lindong, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi hormat. Lindong segera melambaikan tangan ketika tim patroli akan membungkuk hormat padanya. Hanya dalam lambaian tangan itu, seluruh tubuh dari tim patroli pada akhirnya membeku. Bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka tampaknya telah kehilangan kendali. Banyak tim patroli saat ini saling bertukar pandang satu sama lain dan raut wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama hal ini terjadi pada dua pimpinan tim patroli. Dua orang itu berada di tahap kematian mendalam. Meskipun mereka tidak bisa dianggap elit, namun mereka adalah orang yang cukup kuat dan tidak mudah bagi seorang tahap samsara untuk bisa menahan tubuh mereka seperti ini. Bahkan sampai menyebabkan mereka kehilangan kendali atas kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Hal ini membuat dua pimpinan itu segera berkata dengan lirih, hanya dalam waktu 3 bulan yang cukup singkat, Tuan Lindong telah menjadi kuat seperti ini dan aku tidak menduganya. Tatapan mata Lindong pun menyapu pada dua pimpinan tim patroli. Segera setelah itu dia bertanya, "Di mana Komandan Yan berada?" Pimpinan patroli itu menjawab dengan nada yang hormat, "Komandan Yan saat ini berada di arena pertempuran di Gunung Utama. Komandan Iblis Naga Langit dan juga para pemimpin yang lainnya saat ini juga ada di tempat itu. Karena hari ini adalah hari yang cukup penting. Tuan Zoyi dan juga Zoli, mereka datang untuk bergabung dengan Istana Empat Titan." Mendengar hal ini, Lindong segera mengangkat alisnya sambil mengatakan, "Siapa itu Zoyi dan juga Zoli?" Pimpinan patroli itu segera berkata, "Mereka adalah ahli top yang pernah mendominasi wilayah Pasir Barat. Namun, saat ini wilayah Pasir Barat telah diserbu oleh Gunung Mang dan faksi-faksi yang ada di bawah mereka dalam sekejap saja langsung runtuh. Saat ini, mereka ingin bergabung dengan Istana Empat Titan kita untuk mencari perlindungan. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini Istana Empat Titan kita adalah satu-satunya faksi yang bisa bertahan setelah diserang Gunung Mang." Mendengar informasi ini, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Jadi mereka telah menyinggung suku 9 Phoenix ya?" Bagaimanapun juga, Lindong tidak memiliki kesan yang baik terhadap suku 9 Phoenix. Karena itu, dia tidak akan memperlakukan Zoyi dan juga Zoli dengan buruk jika mereka benar-benar tulus bergabung dengan Istana Empat Titan ini. Pemimpin patroli itu melirik ke arah Gunung Utama sebelum pada akhirnya menyuruh para bawahannya untuk segera pergi dari tempat ini. Kemudian, pemimpin patroli itu mulai berbisik pada Lindong, "Tuan Lindong, meskipun duo Zoyi itu datang untuk mencari perlindungan, namun dikabarkan bahwa mereka berdua adalah orang yang arogan. Bahkan, ketika mereka baru saja di tempat ini dan menyatakan diri untuk bergabung, mereka langsung meminta diberikan posisi yang sama dengan 5 pimpinan besar Istana Empat Titan." Mendengar hal ini, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam. Setelah itu, Lindong pun segera tersenyum. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, apakah sebenarnya mereka mencari perlindungan atau melakukan kudeta? Karena alasan kenapa trio Komandan Naga Langit diberi posisi sebagai salah satu dari 5 pimpinan besar adalah karena mereka bertiga memberikan kontribusi yang tinggi. Namun saat ini kemunculan dari Zoli dan juga Zoyi yang entah dari mana sebenarnya langsung meminta posisi yang sama.
bukankah hal itu adalah sesuatu yang keterlaluan? Lindong hanya terdiam ketika memikirkan hal ini. Namun tiba-tiba saja Xiao Diao yang berdiri di samping Lindong mulai tertawa dengan dingin, lalu berkata, "Hah, dua gelandangan liar benar-benar berani mengeluarkan tuntutan seperti itu? Mereka benar-benar tidak tahu batasan." Pemimpin patroli dari Gunung Petir Dalam ini, dirinya segera melihat pada Xiao Diao lalu mengatakan, "Tuan Martin Langit benar." Dan saat ini Komandan Yan juga tidak menyetujui permintaan mereka. Dia hanya menggunakan taktik penundaan serta mengatakan bahwa dia akan segera memberikan jawabannya setelah Tuan Lindong kembali. Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dua ahli tahap samsara yang ingin bergabung itu bisa dianggap sebagai hadiah besar. Dan secara signifikan, hal ini akan meningkatkan kekuatan dari Istana Empat Titan mereka. Maka dari itu, Xiaoyan berusaha menahan mereka dan tidak memberikan jawaban hingga hari ini. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Karena mereka berani membuat tuntutan yang cukup keterlaluan, ayo kita harus segera cari tahu seberapa kuat kedua orang itu. Yang sebenarnya mereka telah dipaksa melarikan diri oleh suku 9 Phoenix." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong melihat pada pimpinan patroli. Sebelum akhirnya dia bertanya, "Kau, siapa namamu?" Pemimpin patroli itu merasa bersukacita ketika ditanya nama oleh Lindong, dan dia buru-buru mengatakan, "Tuan Lindong, namaku adalah Huo Yuan, dan aku telah menjadi bawahan dari Komandan Yan semenjak dirinya masih menyandang gelar Jenderal Yan dari Gunung Petir Dalam." Lindong tertawa, lalu dia mengatakan, "Huo Yuan, tetaplah menjadi pemimpin yang baik." Karena Lindong merasa kesetiaan dari Huo Yuan ini akan memberikan dampak yang baik di masa depan bagi Gunung Petir Dalam. Mendengar ucapan dari Lindong, ekspresi di raut wajah Huo Yuan terlihat sangat bersemangat, yang kemudian dia pun berkata, "Baik Tuan Lindong." Karena Huo Yuan sangat memahami Istana Empat Titan dengan sangat baik. Meskipun di dalam Istana Empat Titan ini memiliki 5 pemimpin yang hebat, namun selama ini sebagian besar masalah telah diputuskan oleh Komandan Yan dan juga trio Komandan Naga Langit. Namun, jika mereka berempat gagal mencapai kesepakatan, maka satu-satunya orang yang akan mengeluarkan keputusan akhir adalah Tuan Lindong. Oleh karena itu, sebenarnya posisi Lindong di dalam Istana Empat Titan ini adalah yang tertinggi. Dan sesuatu seperti ini kebanyakan tidak diketahui oleh orang luar, karena Lindong hanya memilih dirinya sebagai pemimpin bayangan. Pada saat ini, Huo Yuan memiliki kesan yang baik pada pemimpin bayangan Lindong ini, karena dia tahu bahwa dirinya pasti akan memiliki masa depan yang cerah di dalam Istana Empat Titan selama dia tetap setia. Cerita kemudian berpindah pada arena pertempuran di gunung utama Istana Empat Titan. Arena pertempuran ini benar-benar luas dan sekarang telah dipenuhi banyak orang. Tidak hanya anggota eselon atas dari Istana Empat Titan yang ada di tempat ini, tapi bahkan Xiaoyan dan juga 3 pemimpin yang lainnya juga telah ada di tempat itu. Pemandangan ini adalah sesuatu yang cukup megah. Di bawah tangga batu dari arena utama ada 100 lebih sosok yang telah berdiri. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang arogan dengan senyum yang nakal. Kebrutalan seperti itu benar-benar kontras dengan para anggota Istana Empat Titan. Beberapa individu yang cukup kuat dari Istana Empat Titan segera mengernyitkan dahinya ketika melihat hal ini. Karena setelah reorganisasi penuh dari Istana Empat Titan, tempat ini tidak lagi kacau seperti sebelumnya. Dan aturan yang ketat juga telah diterapkan di dalam Istana Empat Titan. Maka dari itu, Istana Empat Titan ini menjadi organisasi besar yang tidak bisa diremehkan. Makanya kelompok-kelompok dari Istana Empat Titan merasa tidak suka ketika mereka melihat ada kelompok arogan yang datang ke tempat ini. Meskipun mereka merasa tidak senang, tidak ada dari mereka yang melakukan protes. Yang mereka lakukan hanyalah melihat
pada 4 sosok yang ada di atas panggung, karena mereka adalah pimpinan dari istana 4 titan ini. Tatapan mata Xiaoyan pada saat ini acuh tidak acuh ketika melihat kelompok yang ada di depannya. Setelah itu, Xiaoyan mengalihkan perhatian pada 2 orang yang berdiri dengan malas, dan ada jejak kesombongan di raut wajah mereka. Sambil memandangi 2 orang itu, pada akhirnya Xiaoyan mulai berbicara dengan nada suara yang cukup tegas. Tempat ini adalah milik istana 4 titanku. Jika kalian tidak bisa berperilaku baik, mungkin aku harus meminta pasukan pemakan harimau untuk segera memberi peringatan pada kalian. Setelah Xiaoyan mengatakan hal ini, suara auman harimau yang sangat keras pun kini telah bergema di langit. 1000 orang pasukan pemakan harimau kali ini telah berdiri dan menggetarkan tempat ini. Segera setelah itu, aura hitam pun langsung melonjak dan berubah menjadi harimau hitam raksasa yang benar-benar brutal ketika melesat menembus awan. Ekspresi kelompok 100 orang yang ada di bawah panggung dalam sekejap saja berubah ketika mereka melihat adegan ini. Segera setelah itu, tatapan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang cukup kuat, tapi mereka tahu jika diri mereka di tempat ini seperti segerombolan, dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan pasukan pemakan harimau. Seorang pria parubaya yang berdiri di depan segera tertawa lalu mengatakan, "Haha, Komandan Yan, tolong jangan marah dulu. Bawahanku sudah terbiasa bertindak sesuka hati mereka, dan mereka masih tidak tahu bagaimana harus bersikap saat ini ketika berada di tempat yang berbeda. Namun hal-hal seperti ini akan menjadi lebih baik di masa depan." Mendengar hal itu, Komandan Naga Langit segera tertawa lalu menjawabnya, "Saudara Zoyi, aku tidak peduli tentang bagaimana perilaku dari bawahanmu. Namun saat ini, kamu telah mengajukan diri untuk bergabung dengan Istana 4 Titan. Maka kamu juga harus mematuhi peraturan yang ada di tempat ini." Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit itu, Zoli pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Saudara Naga Langit ini benar. Namun, Komandan Yan, mengenai permintaan kami, bolehkah aku tahu keputusan apa yang Anda ambil? Kami adalah pria terkenal dan memiliki reputasi yang tinggi di wilayah Pasir Barat. Saat ini, kami dengan tulus berharap bisa bergabung dengan Istana 4 Titanmu. Seharusnya tidak berlebihan untuk memberikan kami posisi pimpinan, bukan?" Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya. Sementara itu tatapan matanya terlihat ragu ketika melihat pada trio Komandan Naga Langit. Melihat hal ini, Zoyi segera tersenyum lalu berkata, "Haha, Komandan Yan, jika dilihat dari tindakanmu, sepertinya kamu benar-benar meremehkan kami bersaudara." Zoli segera tersenyum dengan penuh ejekan sebelum akhirnya dia melambaikan tangan pada anak buahnya sambil berkata, "Kalau begitu, kurasa kita harus melupakannya karena tempat ini terlalu besar dan mungkin kita bersaudara tidak boleh tinggal di tempat ini lebih lama lagi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Zoli dan juga Zoyi segera bergerak. Namun tiba-tiba saja ada suara yang bergema dari langit. "Haha, dari caraku melihatnya, bukan Istana 4 Titanku yang memandang rendah kalian berdua. Sebaliknya, kalian berdualah yang memandang rendah Istana 4 Titanku. Apakah kamu bisa menganggap bahwa Istana 4 Titanku ini tempat yang bisa kau pilih untuk datang dan juga pergi sesuka hatimu?" Setelah kata-kata ini terdengar, banyak tatapan mata yang ada di bawah melihat ke arah langit. Pada saat ini, mereka semuanya bisa melihat 2 orang yang telah melayang di langit. Karena itu adalah Lindong dan juga Xiao Diao. Detik berikutnya, sambil melihat duo Zoyi dan tersenyum penuh ejekan, Lindong pun berkata, "Menurut aturan kami, apa yang harus dilakukan pada siapapun yang berani meremehkan Istana 4 Titan? Semua ahli dari Istana 4 Titan yang ada di tempat ini, mereka segera berteriak secara serempak, 'Bunuh mereka!' Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Zoyi dan juga Zoli kini telah berubah
dengan cukup jelek setelah mereka merasakan niat membunuh yang besar dari seluruh orang di dalam istana empat titan. Niat membunuh yang sangat besar telah menyelimuti langit, dan rasanya suhu di tempat ini seolah-olah telah turun drastis. Kelompok dari Zhou Li dan juga Zhou Yi yang tadinya arogan dan meremehkan istana empat titan, pada saat ini senyum di raut wajah mereka semuanya telah menghilang. Awalnya mereka semua berpikir bahwa Zhou Li dan juga Zhou Yi akan mampu bergabung dengan istana empat titan. Namun hal ini ternyata tidak mudah dilakukan, karena tampaknya istana empat titan benar-benar tidak membutuhkan mereka berdua. Raut wajah dari Zhou Li dan juga Zhou Yi sendiri juga tampak terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Segera setelah itu, tatapan mata mereka melihat pada dua sosok yang telah melayang di udara sambil mengernyitkan dahinya. Jelas mereka tidak tahu tentang identitas dari siapa orang yang telah muncul. Hal ini membuat kemarahan telah meningkat di dalam hati Zhou Li dan juga Zhou Yi. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan hal lain setelah Komandan Yan segera berteriak, "Kakak pertama!" Mendengar teriakan dari Komandan Yan itu, akhirnya Zhou Li dan juga Zhou Yi tahu siapa dua orang yang telah muncul di langit dan berani mengucapkan kata-kata yang cukup arogan di hadapan mereka berdua. Di udara sendiri, Lindong tersenyum pada Xiaoyan. Segera setelah itu dia mendarat di tanah. Trio Komandan Naga Langit juga menyeringai, yang kemudian mereka mengatakan, "Haha, saudara Lindong, akhirnya kamu kembali juga ke tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, trio Komandan Naga Langit merasa ada sesuatu yang berbeda dari Lindong. Hal ini membuat hati mereka merasakan sebuah ketakutan yang besar. Tapi trio Komandan Naga Langit itu tidak benar-benar paham dengan ketakutan yang mereka rasakan, karena sesuatu seperti ini tidak mudah dijelaskan. Pada saat ini, lautan energi jiwa di dalam tubuh trio Komandan Naga Langit telah menjadi sedikit lamban untuk beberapa alasan yang tidak mereka ketahui. Setelah mereka melihat kemunculan dari Lindong, seolah-olah tubuh mereka mendapatkan sebuah tekanan tertentu. Jelas saat ini mereka bertiga sangat menyadari bahwa tekanan itu berasal dari Lindong. Secara diam-diam, trio Komandan Naga Langit saling bertukar pandang, dan mereka melihat dengan penuh keheranan kenapa energi jiwa di dalam tubuh mereka itu merasa tertekan ketika melihat pada Lindong. Detik berikutnya Xiaoyan berjalan mendekati Lindong sambil melirik duo Zhou Yi. Hal ini dilakukan Xiaoyan sambil mengatakan, "Kakak." Lindong segera menganggukkan kepalanya, lalu dia tertawa sambil mengatakan, "Aku sudah mengetahui situasinya di tempat ini. Seseorang di tahap samsara memang akan sangat membantu. Tapi jika mereka tidak cocok, hal itu malah akan membuat faksi yang telah kita bangun dengan susah payah menjadi terancam." Karena Lindong bisa melihat, sepertinya duo Zhou Yi ini merupakan individu yang sangat bangga. Orang-orang seperti itu mungkin memang kuat, tapi jika tidak ada yang menekan mereka, maka suatu hari nanti, jika mereka benar-benar bergabung dengan Istana Empat Titan, maka mereka berdua akan menimbulkan kekacauan secara internal. Pada saat itu, organisasi besar yang telah mereka bentuk dengan susah payah ini kemungkinan akan segera runtuh. Lindong yang sangat menyadari hal ini, maka dia tidak akan tinggal diam ketika berhadapan dengan orang-orang arogan seperti duo Zhou Yi. Jika tidak, maka mereka pasti akan segera mengambil keuntungan dan mempersulit Istana Empat Titan di masa depan. Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya karena dia juga memahami hal ini. Namun, duo Zhou Yi itu memang sangat kuat di dalam Istana Empat Titan sendiri. Bahkan trio Komandan Naga Langit akan kesulitan mendapatkan kemenangan jika melakukan pertarungan 1 lawan 1. Justru karena hal inilah, mencoba dengan paksa menekan harga diri dari Zhou Yi dan juga Zhou Li bukanlah tugas yang mudah. Lindong pun melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum. Dia berkata,
serahkan hal ini padaku. Di antara 5 pemimpin besar dari Istana Empat Titan, kekuatan Xiaoyan dan juga Lindong mungkin memang tidak menonjol. Alasan kenapa Lindong bisa menekan trio Komandan Naga Langit yang berada di tahap samsara adalah karena Lindong memiliki identitas sebagai penatua hukuman suku naga, serta kekuatan pertempurannya yang cukup mengejutkan. Meskipun trio Komandan Naga Langit itu tampak cukup hebat, tapi mereka akan merasakan kegelisahan di dalam hati mereka ketika berhadapan dengan Lindong. Bagaimanapun juga, dunia binatang iblis itu menghormati sebuah kekuatan. Lindong sangat menyadari hal ini di masa lalu, namun karena kekuatannya belum mencapai level yang diperlukan, dia tidak melakukan gerakan apapun saat itu. Dan sekarang, sesuatunya telah berbeda. Karena Lindong telah memiliki energi mental yang berada di tahap Grandmaster Simbol. Hanya dengan kekuatan dari energi mentalnya saja, seorang ahli di tahap samsara biasa tidak cocok untuk melawan Lindong. Dan ini adalah waktu yang tepat bagi Lindong membuat penghalang yang besar, supaya orang-orang di tahap samsara dari luar sana tidak meremehkan Istana Empat Titan. Tidak lama kemudian Zoe dan juga Zoli segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong. Sambil tersenyum, mereka mengatakan, "Haha, ini pasti adalah saudara Lindong. Kita berdua sudah lama mendengar namamu." Lindong juga tersenyum ke arah mereka, lalu mengatakan, "Yang datang ke tempat ini semuanya adalah tamu. Mohon maafkan kami jika ada sebuah kelalaian di dalam penyambutan kalian. Namun, kalian juga harus berusaha memahami aturan yang ada di dalam Istana Empat Titanku." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Zoe pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Saudara Lindong, itu memang sesuatu yang sangat wajar. Tapi kami datang ke tempat ini juga berharap bahwa saudara Lindong bisa memahami kesulitan yang kami alami. Kami telah datang dengan membawa pasukan. Jika kami gagal mendapatkan posisi di tempat ini, maka kita berdua tidak akan memiliki wajah lagi dan tidak akan bisa bertanggung jawab atas pasukan-pasukan yang kami bawa." Mendengar ucapan dari Zoe itu, tiba-tiba saja Xiao Diao tertawa. Segera setelah itu dia berkata dengan penuh ejekan, "Mengapa seseorang yang telah diusir oleh suku 9 Phoenix berbicara tentang wajah? Bukankah itu sedikit lucu?" Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Zoli dan juga Zoe telah berubah. Dengan penuh kemarahan, mereka pun segera berteriak, "Apa katamu?" Diteriaki seperti itu oleh Zoli dan juga Zoe. Tatapan mata dari Xiao Diao telah berubah menjadi sedingin es. Dia mengambil langkah maju sambil memancarkan aura mengerikan dari dalam tubuhnya yang langsung menyebar ke seluruh tempat ini. Hal itu dilakukan Xiao Diao sambil mengatakan, "Apa kau tuli? Tidak bisakah kau mendengar apa yang dikatakan oleh kakek Martin ini? Apa kau pikir kalian berdua memenuhi syarat untuk berteriak di hadapan kakek Martin? Suku 9 Phoenix mampu memaksa kalian melarikan diri seperti gelandangan. Jangan bilang bahwa suku Martin Langitku masih harus sopan di hadapan kalian berdua." Dalam sekejap saja kemarahan di raut wajah Zoli dan juga Zoe menghilang. Mereka pun dipenuhi dengan keterkejutan lalu mengatakan, "Apa? Suku Martin Langit?" Jelas mereka sangat tercengang ketika melihat raut wajah dari Xiao Diao yang penuh dengan ejekan ketika memandang rendah mereka berdua. Zoli dan juga Zoe tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiao Diao yang tampan ini berasal dari suku Martin Langit. Melihat ketakutan dan juga keterkejutan di raut wajah Zoli dan juga Zoe, Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, "Saudara Zoli dan juga Zoe, kalian berdua tidak perlu memperdulikan dia. Adik keduaku ini memang memiliki temperamen seperti itu, dan dia adalah penerus pimpinan suku Martin Langit berikutnya. Oleh karena itu, karakternya mungkin cukup buruk." Mendengar ucapan dari Lindong, dalam sekejap saja raut wajah dari Zoli dan Zoe kali ini menjadi lebih terkejut lagi. Mereka berdua tanpa sadar mengatakan, "Hah? Penerus pimpinan suku Martin Langit selanjutnya?" Mereka berdua telah dipaksa dalam keadaan yang cukup menyedihkan setelah menyinggung seorang tetua
dari suku 9 Phoenix. Namun Xiao yang ada di hadapan mereka ini adalah penerus pimpinan selanjutnya dari suku Martin Langit. Posisi ini berkali-kali lebih tinggi daripada seorang tetua. Jika mereka berdua menyinggung perasaan dari Xiao Diao, kemungkinan mereka hanya akan ditendang dari wilayah iblis ini. Jantung dari Zoe dan juga Zoli kali ini berdebar-debar dengan kencang. Tanpa sadar, mereka berdua berkata dalam hati, Istana Empat Titan ini benar-benar memiliki hubungan yang cukup dalam dengan suku Martin Langit. Kesombongan yang ada di raut wajah mereka dalam sekejap saja langsung menghilang. Bawahan-bawahan yang ada di belakang mereka juga terdiam dan tidak berkomentar apapun. Dengan Istana Empat Titan yang memiliki dukungan dari suku Martin Langit, kelompok dari Zoe dan juga Zoli tidak pantas menunjukkan kesombongan mereka di hadapan Istana Empat Titan. Detik berikutnya Komandan Naga Langit tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, Saudara Zoe, kami sadar bahwa kamu telah menyinggung suku 9 Phoenix. Dan sekarang pihak lain mengatakan bahwa mereka ingin berurusan dengan kalian. Namun, selama kalian bergabung dengan Istana Empat Titan, maka suku 9 Phoenix ini tidak akan berani bertindak sesuka hati mereka. Karena sebenarnya, Saudara Lindong ini adalah seorang penatua hukuman dari suku naga. Posisi seperti ini ditunjuk secara pribadi oleh Tetua Agung suku naga. Dan di belakang Istana Empat Titan kita sebenarnya ada dua suku penguasa, yaitu suku naga serta suku Martin Langit. Apa yang bisa dilakukan oleh suku 9 Phoenix itu? Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, Zoli dan juga Zoe saling bertatapan. Mulut mereka menganga, yang kemudian mereka tanpa sadar mengatakan, apa? Suku Martin Langit dan juga suku naga. Mereka sangat menyadari bahwa dua suku ini merupakan bagian dari 4 suku penguasa terkuat di dalam dunia binatang iblis. Dan kali ini suku naga dan juga suku Martin Langit telah mendukung Istana Empat Titan. Tidak heran jika suku 9 Phoenix tidak berani membuat masalah ketika Gunung Mang saat itu dipaksa mundur setelah mengalami kekalahan ketika menyerang wilayah perang binatang. Detik berikutnya Lindong tersenyum tipis ketika dia melihat pada Zoli dan juga Zoe yang ekspresi di raut wajah mereka telah berubah-ubah. Dan saat ini Lindong pun berkata, aku sadar bahwa kalian berdua memiliki dendam dengan seorang tetua dari suku 9 Phoenix. Dan aku tidak bisa menjamin apapun, tapi aku bisa memberitahu kalian berdua bahwa Istana Empat Titanku mungkin menjadi salah satu pilihan yang sangat terbatas bagi kalian untuk menemukan kesempatan demi membalas dendam serta menghindari kemarahan dari suku 9 Phoenix. Tentu saja, jika kalian tidak memiliki kemarahan terhadap mereka yang telah mengobrak-abrik faksi kalian serta membuat kalian seperti gelandangan saat ini, maka kalian bisa menganggap bahwa aku tidak berkata apapun. Mendengar ucapan dari Lindong itu, raut wajah dari Zoli dan juga Zoe benar-benar berubah menjadi gelap. Ada kebencian yang sangat dalam melonjak di dalam tatapan mata mereka, karena mereka berdua adalah para ahli top yang telah menjadi penguasa di wilayah Pasir Barat. Namun reputasi mereka benar-benar dihancurkan, dan mereka berdua melarikan diri kemanapun seperti gelandangan, mencoba mencari perlindungan supaya tidak menghadapi kemarahan dari suku 9 Phoenix. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh mereka. Sambil menggertakkan giginya, Zoe pun berkata, bagaimana kita bisa melupakan perbuatan dari suku 9 Phoenix? Kita bersaudara akan mengubah anjing tua itu menjadi daging cincang jika dia masih hidup. Detik berikutnya Zoe menangkupkan kedua tangannya ketika melihat pada Lindong yang kemudian mengatakan, Saudara Lindong, aku sangat menyadari arti di balik kata-katamu itu. Sebelumnya kami terlalu arogan di hadapan Istana Empat Titan, dan aku harap Saudara Lindong bisa bermurah hati
untuk memaafkan kesalahan kami. Pada saat ini akhirnya Zoli dan juga Zoe mengerti bahwa sebenarnya mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan Istana Empat Titan jika mereka ingin membalas dendam pada suku 9 Phoenix. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun melihat kelompok Zoe, lalu dia berkata, Istana Empat Titanku ini memiliki aturan yang ketat. Jika kamu ingin bergabung, maka kamu akan menjadi anggota biasa dari Istana Empat Titan di masa depan. Dan seharusnya kamu sudah cukup mengetahui apa yang akan terjadi jika kalian tidak mengikuti aturan di dalam tempat ini. Zoli dan juga Zoe saling bertukar pandang sebelum pada akhirnya mereka menganggukkan kepala. Melihat hal ini, Lindong pun segera tertawa karena dia bisa mengetahui bahwa Zoli dan juga Zoe keduanya sudah tertekan. Detik berikutnya, Lindong pun mengatakan, sekarang, apakah kalian masih ingin mendapatkan posisi sebagai pimpinan di Istana Empat Titanku? Mendengar ucapan dari Lindong itu, Zoe segera tertawa, yang kemudian mengatakan, Saudara Lindong, kau benar-benar tahu bagaimana caranya untuk bercanda. Kami sudah sangat berterima kasih bahwa Anda telah menerima kami berdua bergabung dengan Istana Empat Titan, dan kami tidak berani membuat permintaan yang cukup berlebihan seperti itu. Mendengar ucapan dari Zoe ini, Lindong segera tersenyum. Detik berikutnya, Lindong pun mengatakan, sebenarnya aku bisa memberikan kalian berdua kesempatan. Jika ingin memiliki posisi pimpinan di dalam Istana Empat Titan ini. Namun, apakah kalian bisa mendapatkan kesempatan ini atau tidak? Semuanya tergantung pada kemampuan kalian berdua. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Zoli dan juga Zoe kini penuh dengan semangat. Mereka tanpa sadar berkata, sebenarnya kesempatan seperti apa itu? Lindong secara perlahan mengulurkan tangannya. Segera setelah itu dia mengatakan, majulah, serang aku secara bersama-sama dan kalahkan diriku. Mendengar ucapan dari Lindong, seluruh tempat ini menjadi sangat gempar. Bahkan ekspresi yang terkejut mulai terlihat di raut wajah Komandan Naga Langit, Komandan Elang Hantu, dan Komandan Kera Emas. Keributan pun segera terjadi setelah semua orang yang ada di tempat ini mendengar kata-kata dari Lindong. Bahkan Komandan Naga Langit dan juga komandan yang lainnya sangat tercengang ketika melihat pada Lindong. Bagaimanapun juga mereka jelas tahu betapa kuatnya Zoe dan juga Zoli itu. Jika mereka melakukan pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan hanya akan mendapatkan hasil yang seri. Meskipun kekuatan bertarung Lindong pada saat ini sebanding dengan seseorang di tahap samsara, bukankah hal itu masih sedikit lebih sulit untuk melakukan pertarungan melawan Zoli dan juga Zoe sendirian? Karena kekuatan Lindong hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Di sisi lain, Xiaoyan hanya melirik pada Lindong, tapi dirinya tidak angkat bicara. Meskipun Xiaoyan juga cukup kebingungan dengan kata-kata dari kakaknya itu, namun dirinya masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa Lindong tidak bertindak secara gegabah. Saat ini, ekspresi di raut wajah Zoe dan juga Zoli terlihat cukup aneh. Zoe pun kemudian mengatakan, Saudara Lindong, apa maksudmu? Apakah kamu saat ini benar-benar ingin bertarung melawan kita berdua sendirian? Zoe mengatakan hal ini. Secara alami dia sangat tahu bahwa Lindong memiliki kekuatan bertarung yang sangat luar biasa. Bahkan dirinya mampu menandingi seorang di tahap samsara. Bahkan Zoe sendiri tidak yakin bisa mengalahkan Lindong di dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun saat ini Lindong memilih untuk melawan mereka berdua secara bersamaan. Bukankah hal ini terlalu arogan bagi seorang Lindong? Lindong sendiri hanya menganggukkan kepalanya dan tidak ada emosi di dalam nada suara Lindong ketika dirinya mengatakan, kenapa? Apakah kalian berdua tidak ingin memanfaatkan kesempatan yang telah aku berikan ini? Lindong memilih pertarungan 1 lawan 2. Jelas dia sangat tahu bahwa Zoe dan juga Zoli adalah individu yang arogan dan angkuh. Meskipun mereka saat ini menyatakan diri bergabung dengan Istana Empat Titan karena tidak memiliki pilihan, tapi Lindong tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka rencanakan di masa depan.
Oleh karena itu, satu-satunya untuk menaklukkan mereka berdua adalah dengan mengalahkan mereka sampai tidak memiliki nyali untuk melakukan pemberontakan. Hal ini dilakukan oleh Lindong sebagai bentuk pencegahan. Dan sebenarnya, pencegahan seperti ini tidak hanya ditunjukkan pada kelompok Zhou Li dan Zhou Yi. Di saat yang bersamaan, seluruh orang di dalam Istana Patitan secara tidak langsung akan terpengaruh dengan pertarungan 1 lawan 2 yang dilakukan Lindong saat ini. Tidak lama kemudian Zhou Yi tertawa terbahak-bahak. Tatapan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Haha, karena saudara Lindong ingin memenuhi keinginan kita berdua, maka kita tidak memiliki alasan untuk menolaknya." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Namun dia tidak memberikan penjelasan lain mengenai alasannya melakukan pertarungan 1 lawan 2 ini. Namun, saat ini Zhou Yi dan juga Zhou Li tidak melakukan serangan secara bersamaan. Mereka berdua masih menghormati Lindong. Zhou Yi pun segera melihat pada Zhou Li yang kemudian mengatakan, "Zhou Li, pergilah dulu dan melakukan pertarungan dengan saudara Lindong." Mendengar perintah dari kakaknya itu, Zhou Li pun segera menganggukkan kepalanya. Dirinya pada saat ini segera menangkupkan tangan ke arah Lindong sambil mengatakan, "Saudara Lindong, maafkan aku." Setelah mengatakan hal ini, peng! Energi Yuan yang sangat perkasa dikeluarkan dari dalam tubuh Zhou Li, dan tekanan yang sangat mengerikan dalam sekejap saja menyelimuti seluruh arena pertarungan. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah para individu kuat dari Istana Patitan segera berubah. Meskipun Zhou Yi dan juga Zhou Li itu sombong, namun mereka bukanlah individu yang bisa diremehkan. Tidak heran jika mereka berdua mampu mendominasi dan menduduki wilayah pasir barat. Detik berikutnya Zhou Li tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengatakan, "Aku pernah mendengar bahwa saudara Lindong bisa menandingi seseorang di tahap samsara, terlepas dari kenyataan bahwa dirimu hanya berada di tahap kematian mendalam. Dan hari ini, aku akan bisa menyaksikan rumor yang telah beredar dari saudara Lindong." Setelah mengatakan hal ini, Zhou Li menghentakkan kakinya dengan keras ke arah tanah. Dalam sekejap saja, tanah di tempat ini langsung retak, dan tubuh dari Zhou Li telah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat dengan cepat, kemudian muncul di hadapan Lindong. Hal ini diikuti dengan kekuatan serang yang sangat liar serta kejam ketika Zhou Li melemparkan serangan telapak tangan pada Lindong. Suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar ketika energi kematian dan juga energi kehidupan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akan segera menghantam tubuh Lindong. Namun kali ini Lindong hanya mengangkat kepalanya. Pupil matanya berubah menjadi sangat tajam, dan Lindong masih terdiam, tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan pembalasan ataupun menghindari serangan itu. Hal ini membuat banyak penonton yang ada di tempat ini benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Telapak tangan energi Yuan raksasa dari Zhou Li kali ini benar-benar akan menghantam tubuh Lindong. Namun, tiba-tiba saja telapak tangan itu berhenti ketika jaraknya berada 100 kaki dari Lindong. Dalam sekejap saja, telapak tangan energi Yuan ini langsung meledak dengan keras. Zhou Li sangat terkejut oleh adegan ini karena dia bisa merasakan bahwa hubungannya dengan telapak tangan energi Yuan raksasa itu benar-benar terputus sebelum akhirnya telapak tangan yang dia lancarkan hancur dengan sendirinya. Sementara ekspresi di raut wajah Lindong masih acuh tidak acuh ketika mengamati banyak orang yang terkejut melihat adegan ini. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong pun secara perlahan melayang ke arah langit, dan cahaya putih perak yang cukup cemerlang kali ini telah muncul di belakang Lindong seperti matahari terbit yang cerah. Dalam sekejap saja, hal ini membuat banyak orang segera mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah energi mental yang telah dipadatkan? Karena pada saat ini, trio Komandan Naga Langit
benar-benar bisa melihat matahari perak yang berkilauan di belakang tubuh Lindong. Dan mereka juga bisa mendeteksi riak-riak yang sangat dahsyat, bahkan menimbulkan ketakutan di dalam hati mereka. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius ketika melihat pada Lindong. Tanpa sadar, hal ini membuat trio Komandan Naga Langit segera mengatakan, sebenarnya energi mental dari saudara Lindong telah benar-benar mencapai tingkat Grandmaster Simbol. Mereka bertiga saling berhadapan dengan tatapan mata penuh kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Seseorang yang berada di level Grandmaster Simbol akan bisa menunjukkan kekuatan mentalnya dengan cara yang cukup menakutkan. Faktanya, seseorang di tahap samsara biasa tidak akan pernah bisa mendapatkan kemenangan ketika bertarung dengan seorang Grandmaster Simbol tahap awal, kecuali jika seorang samsara itu telah menyentuh energi reinkarnasi. Di masa lalu, trio Komandan Naga Langit tahu jika Lindong memang telah melatih energi mentalnya dengan tingkat yang cukup tinggi. Namun saat itu, Lindong belum mencapai level dari Grandmaster Simbol. Dan saat ini, peningkatan kekuatan mental Lindong benar-benar menjadi mengerikan seperti ini hanya dalam waktu 3 bulan. Lindong yang melayang di langit menatap duo Zoli yang ekspresi di raut wajahnya terkejut. Sebelum akhirnya Lindong pun berkata, kalian berdua harus maju dan melakukan pertarungan ini secara bersama-sama. Jika tidak, maka kalian hanya akan membuang-buang kesempatan yang telah aku berikan. Ekspresi di raut wajah Zoe telah berubah menjadi sangat serius ketika dia mendengarkan ucapan dari Lindong. Yang kemudian Zoe pun mengatakan, energi mental dari saudara Lindong sebenarnya telah sekuat ini, dan aku sebelumnya terlalu arogan. Setelah mengatakan hal ini, Zoe pun melihat pada Zoli dengan nada suara yang rendah. Dia berkata, ayo, kita harus maju secara bersama-sama untuk menyerang saudara Lindong. Detik berikutnya, beng! 2 aura yang sangat mengerikan kini telah meletus dari dalam tubuh Zoli dan Zoe. Kemudian, kekuatan Yuan yang agung kini telah tampak menembus langit. Segera setelah itu, mereka berdua membentuk sebuah segel di tangan yang benar-benar sama persis. Dalam sekejap saja, kekuatan Yuan yang agung di atas kepala mereka kini telah berubah menjadi sebuah kompas hitam putih yang ukurannya puluhan ribu kaki. Sementara itu, ada riak energi yang sangat menakutkan di dalam kompas hitam putih. Zoli dan juga Zoe kali ini berteriak, kompas langit kehidupan kematian. Segera setelah itu, kompas hitam putih ini pun mulai berputar dengan cepat dan bahkan menimbulkan ruang dimensi di tempat ini memiliki keretakan. Zoe dan juga Zoli berdiri dengan bangga di bawah kompas itu, sebelum pada akhirnya Zoe pun mengatakan, saudara Lindong, ini adalah teknik pertahanan terkuat dari kita bersaudara. Jika kamu bisa menghancurkannya, maka kita berdua akan mematuhi setiap perintahmu di masa depan. Jika kami berdua berani tidak patuh pada dirimu, semoga kami dihukum oleh surga. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tersenyum tanpa basa-basi lagi. Secara perlahan mata dari Lindong kini telah tertutup. Segera setelah itu, semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan bahwa sebenarnya tempat ini telah berubah menjadi cukup redup. Gelombang yang sangat mengerikan terpancar dari energi mental perak dan putih yang berada di belakang tubuh Lindong. Segera setelah itu banyak orang bisa menyaksikan bahwa sebenarnya energi mental milik Lindong itu telah berubah menjadi raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Raksasa ini dengan santai membalikkan telapak tangannya, dan kekuatan yang bisa melenyapkan dunia segera tersebar dari telapak tangannya itu. Di sisi lain, sebuah badai pada saat ini juga telah muncul di langit. Selanjutnya, badai itu pun berputar-putar. Hanya dalam waktu beberapa detik, hal ini segera berubah menjadi tornado raksasa yang besarnya puluhan ribu kaki disertai dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tatapan mata dari Lindong masih tertutup rapat ketika dia berdiri di depan raksasa itu.
Detik berikutnya, raksasa yang berada di belakang Lindong mengulurkan telapak tangan raksasanya dan segera meraih tornado. Di depan banyak pasang mata di tempat ini, suara dengungan yang keras pun terdengar. Energi mental berwarna putih perak melonjak dan segera masuk ke dalam tornado seperti air yang banjir. Sebelum pada akhirnya tornado raksasa ini pun berubah menjadi pedang badai yang digenggam oleh tangan raksasa, energi mental milik Lindong. Banyak penonton yang melongo ketika mereka melihat adegan ini. Meskipun mereka semua tahu seseorang yang ditahap samsara mungkin akan bisa membentuk pedang raksasa menggunakan energi juan mereka. Namun pada dasarnya, seseorang di tahap samsara itu tidak akan pernah bisa mengubah tornado menjadi pedang miliknya sendiri. Di sisi lain, ekspresi dari raut wajah duo Zoe kali ini juga telah berubah menjadi cukup jelek. Tidak heran, ada pepatah mengatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh seseorang yang melatih energi mental ketika mereka berada di tahap Grandmaster Simbol sebenarnya akan segera melampaui kekuatan dari seseorang yang melatih energi Yuan. Suara dengungan yang keras pun terdengar. Ekspresi dari Zoe dan juga Zoli telah tampak sangat jelek. Namun, kompas hitam putih mereka kali ini telah berputar dengan kecepatan tinggi. Jelas mereka telah memaksimalkan seluruh energi Yuan di dalam tubuh mereka. Karena saat ini, Zoli dan juga Zoe tidak berani meremehkan kekuatan dari Lindong. Dengan pedang tornado yang ada di tangannya, raksasa itu pun pada akhirnya mengayunkan pedang itu. Dalam sekejap saja, aura yang dipancarkan dari dalam pedang tornado bahkan membuat seluruh pegunungan yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Di saat yang sama, Lindong pun berkata dalam hati, pedang simbol leluhur. Dalam sekejap saja, di ujung dari pedang tornado yang liar dan ganas, kali ini ada sebuah simbol yang cukup aneh dan secara perlahan mulai menyebar. Pada akhirnya, sebuah cahaya petir yang sangat terang kini telah terpancar di ujung pedang tornado. Angin dan petir dalam sekejap saja segera merobek tanah di tempat ini. Pada akhirnya, beng! Pedang tornado milik Lindong itu dengan kejam menabrak kompas hitam putih yang ukurannya puluhan ribu kaki. Gelombang serangan yang tidak terlukiskan segera meletus dan membuat arena tempat ini runtuh dalam sekejap saja. Faktanya, banyak individu kuat yang terkena gelombang energi dari benturan itu. Mereka pun segera memuntahkan darah dan mengambil langkah untuk mundur. Di tempat terjadinya benturan antara pedang tornado dan juga kompas menimbulkan cahaya yang sangat terang. Detik berikutnya, tatapan mata banyak orang segera menyusut karena mereka bisa melihat retakan-retakan kecil yang telah muncul di kompas hitam dan putih. Zoe dan juga Zoli yang menyadari hal ini, mereka pun juga segera mengatakan bagaimana mungkin ini terjadi, karena mereka benar-benar tidak percaya bahwa kompas hitam putih yang telah mereka bentuk menggunakan seluruh kekuatan di dalam tubuh mereka bahkan tidak mampu memblokir satu serangan dari seorang Lindong. Meskipun mereka berdua telah bergabung untuk melawan Lindong di dalam pertarungan ini, fakta ini adalah sesuatu yang sangat sulit ditelan oleh Zoli dan Zoe. Namun kenyataan adalah sesuatu yang kejam. Retakan pada kompas hitam putih pada akhirnya menyebar dengan sangat cepat sebelum pada akhirnya diar. Kompas hitam putih itu benar-benar hancur. Badai energi pun segera dikeluarkan dari dalam pedang tornado yang masih diliputi oleh cahaya petir. Dalam sekejap saja, seluruh tempat ini berubah menjadi sangat sunyi. Kemudian, pedang tornado itu berhenti 100 kaki di atas kepala duo Zoe. Namun aura yang sangat tajam masih membuat tubuh dari Zoe dan Zoli kali ini segera berdarah. Lindong yang masih berdiri di langit tiba-tiba saja membuka matanya sambil melihat pada Zoli dan Zoe yang cukup tercengang. Kali ini sikap dari Lindong terlihat acuh tidak acuh, yang kemudian
Dia pun mengatakan, kalian berdua telah kalah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada akhirnya duo Zholi dan juga Zoe akan benar-benar tunduk setelah mereka berdua mengetahui kekuatan yang sangat mengerikan dari seorang Lindong yang telah melangkah di tahap Grandmaster Simbol? Seperti apa kuatnya Istana Patitan ini di masa depan jika Zoe dan juga Zholi benar-benar bergabung dengan Istana Patitan? Pada akhirnya, Istana Patitan ini akan memiliki 5 orang yang berada di tahap samsara. Dengan kekuatan seperti ini, siapa yang akan berani menantang Istana Patitan di masa depan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.